Nama saya Sungguh Sindulun. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasi yaitu etika bisnis mengenai etika bisnis para pelaku bisnis. Saya ingin memperjelas mengenai etika bisnis. Berbisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan dan pekerjaan yang dimana di dalamnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan serta uang. Ada berbagai jenis dan sektor dalam bisnis yang bisa untuk dicoba dalam kehidupan sosial keseharian. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan uang saja, tapi termasuk di dalamnya kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapai status bisnis yang baik dan sesuai kaidah, perlu adanya penerapan dari etika bisnis di dalamnya. Seorang pebisnis tentu sudah tahu mengenai apa itu hal-hal atau etika yang wajib untuk diperhatikan dalam menjalani bisnisnya. Pengertian etika dalam berbisnis. Yang dimaksud dari etika di dalam berbisnis adalah sebuah cara untuk menjalankan sebuah bisnis itu sendiri, di mana di dalamnya mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan tentu masyarakat itu sendiri. Salah satu aturan dasar dalam menjalankan sebuah kerajaan bisnis dalam SOP dan tatanan sederhananya lagi merupakan salah satu sikap sopan santun yang dilakukan ketika bertemu klien, produsen, dan konsumen. Di dalam beretika meliputi sikap seperti tepat waktu dalam menghadiri rapat, memberikan arah klien dengan baik, dan memberi ucapan terima kasih atau maaf pada klien jika diperlukan. Tujuan etika dalam berbisnis: 1. Mendorong kesadaran moral pebisnis. Tujuan dari adanya etika bisnis yang pertama adalah mendorong kesadaran moral bagi pebisnis itu sendiri. Di dalam jalannya kegiatan berbisnis yang baik adalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, produksi barang, dan kegiatan operasional, dan juga memperhatikan tingkat moralitas yang baik dari seorang pebisnis dan perusahaan pengelola itu sendiri. 2. Menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Dalam berbisnis tentu saja ada aturan dan standar operasional kerja yang berlaku, di mana salah satunya memiliki etika bisnis. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis, misalnya menghargai privasi klien dan perusahaan pengelola atau memberikan data sesuai kenyataan. 3. Memberikan batasan untuk menjalankan bisnis. Sebuah etika yang baik dalam berbisnis adalah akan adanya batasan kerja yang profesional dan kemudian adanya batasan tetap menjalankan bisnis yang baik sesuai standar tanpa mengurangi banyak hal. Maksudnya di sini adalah apabila sebuah perusahaan memiliki kualitas yang baik dalam berbisnis, maka pasti enggan untuk berbuat curang dan mereka akan menjunjung aturan, perjanjian, dan tahapan kerja yang disepakati dan sesuai SOP. 4. Memberikan citra perusahaan yang baik. Tujuannya yaitu kemampuan menjaga moralitas dan etika ini mampu memberikan citra perusahaan yang baik. Citra ini jelas mampu dibentuk dengan adanya pembuktian komitmen dari perusahaan yang memiliki etos kerja ini. 5. Dapat menghindari citra buruk yang diperlukan. Jika adanya
citra yang baik, maka tentu saja citra buruk bisa terhindarkan. Dengan tetap menerapkan sebuah kinerja yang mumpuni, profesional dan baik, tentu citra buruk tidak akan membuat perusahaan. Manfaatnya dalam bisnis yaitu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Contoh penerapan dari etika bisnis: 1. Menyebutkan nama klien dengan baik. 2. Hadir tepat waktu saat janji temu. 3. Berdiri saat perkenalan. 4. Tidak segan mengucapkan terima kasih. 5. Membayar tagihan laporan. Ini salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan perusahaan Garuda Indonesia. Penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjegal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Salah satu kasusnya adalah kasus persekongkolan antara para pelaku usaha meeting of minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha bersaingnya untuk menetapkan harga. Selanjutnya, pada tahun 2019, lalu publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewangan jabatan. Ari juga melakukan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini berakibat pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN atau Erick Thohir. PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar $820 pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun 2013 lalu. Atas kasus tersebut, pihak akuntan pabrik dan kantor akuntan pabrik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh karena terbukti bersalah. Analisis contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya yang berikutnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 silam, di mana maskapai penerbangan milik BUMN ini telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi pada laporan keuangannya. Selain itu, ketiga kasus di atas merupakan beberapa contoh kasus di mana 5 prinsip serta nilai Sinkail yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia telah melanggar oleh beberapa pihak internal perusahaan, di mana itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari etika bisnis yang ditetapkan perusahaan sebagai pelaksana prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Untuk itu perlu diterapkan
Terima kasih, mungkin ini hanya bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley-Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019 terjadi perdebatan tentang transaksi Mahathir yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda. Di antaranya, dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya hingga menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika, menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.